I've noticed something in my life, which is the people that are really good want to work with the best people they can find. Morning. Introductions are really funny. Best way to understand it's probably an analogy. Apple's market capitalization reached $3.4 trillion. iPhone revenue reached $44.6 billion. Jobs, the visionary to redefine technology. Showing an impressive 15% year-over-year It increase. was after this big move into the mobile phone market. On this day in 2007, Apple CEO Steve Jobs introduced the first iPhone. Apple co-founder Steve Jobs is back in the headlines. Making it the third largest company in the world by market capitalization. Please join with me now and welcome from Apple Computer, Steve Jobs. Bisakah Anda bayangkan seseorang berhenti kuliah, dipecat dari perusahaan yang ia bangun, namun justru menciptakan produk-produk yang mengubah cara miliaran orang di dunia bekerja, berkomunikasi, dan hidup? Ini bukan kisah kegagalan. Ini adalah kisah Steve Jobs. iMac, iBook, iPod. Of the iPod. iPod Mac. The iPad. Dan pelajaran terbesarnya bukanlah dari bangku sekolah. Pada awal kisah, Steve Jobs bukanlah seorang miliarder atau ikon teknologi. Ia hanyalah seorang anak muda yang diadopsi, penuh rasa ingin tahu, namun merasa tidak cocok dengan sistem pendidikan formal. Ia benci sekolah, seringkali merasa bosan dengan kurikulum yang ada. Baginya, pengetahuan tidak ada di dalam buku, melainkan di dalam pengalaman. Ia lebih tertarik pada hal-hal yang bisa disentuh, dibongkar, dan dikreasikan secara nyata. Ia lebih terpengaruh oleh ayahnya, Paul Jobs, seorang mekanik yang mengajarkannya filosofi tentang pengerjaan yang sempurna, bahkan di bagian yang tidak terlihat. Filosofi ini kelak akan menjadi obsesinya, keindahan dan detail dari dalam keluar. Paul tidak hanya mengajarkan teknik, tapi juga prinsip. Jika kamu akan membuat sesuatu, buatlah sebaik mungkin, bahkan jika tidak ada orang yang melihat bagian dalamnya. Di sanalah sebuah taruhan besar dimulai. Jobs memilih jalur lain. Ia memutuskan untuk keluar dari Reed College, sebuah universitas mahal yang dibayar dengan susah payah oleh orang tuanya. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, jika Anda jadi Steve, akankah Anda punya keberanian untuk berhenti kuliah demi mengejar sesuatu yang tidak pasti? Jobs tidak berhenti belajar. Ia hanya mengubah cara belajarnya. Ia tidur di lantai kamar teman-teman, mengumpulkan botol bekas untuk memberi makanan, dan diam-diam mengikuti kelas kaligrafi hanya karena ketertarikan artistik. Di mata orang lain, ini adalah kegagalan. Tapi di mata Jobs, ini adalah masa eksplorasi diri. Masa untuk menemukan esensi keindahan yang kelak ia terapkan pada teknologi. Kalau dipikir-pikir, keputusan Jobs keluar dari kuliah adalah bentuk kepercayaan pada intuisi, sesuatu yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Berapa banyak dari kita yang berani mendengar suara hati saat semua orang menentangnya? Untungnya, dalam masa-masa sulit itu, ia bertemu dengan Steve Wozniak, seorang insinyur jenius yang berbagi obsesi yang sama. Bersama, mereka memiliki visi yang jelas, membuat komputer personal yang mudah diakses semua orang. Bukan untuk perusahaan, bukan untuk ilmuwan, tapi untuk manusia biasa. Bersama Wozniak, Jobs memulai Apple di sebuah garasi. Modalnya hanyalah semangat, ide, dan keberanian. Tantangan pertama mereka, meyakinkan dunia bahwa komputer bukan cuma mainan atau alat kantor mahal, tapi bisa menjadi bagian dari rumah setiap orang. Saat itu, ide komputer personal dianggap tidak masuk akal. Tapi Jobs percaya, teknologi haruslah indah, intuitif, dan bisa digunakan oleh siapapun. Mereka bekerja siang malam, menolak anggapan-anggapan yang ada, bahkan ketika banyak investor awal yang meragukan visi mereka. Namun, kerja keras mereka membuahkan hasil. Apple I dan Apple II sukses besar, mengubah dua pemuda di garasi menjadi pemimpin perusahaan yang tumbuh pesat. Dari sebuah garasi kecil, lahirlah perusahaan teknologi paling menjanjikan di dunia. Namun, kesuksesan membawa tantangan kedua, ego dan konflik internal. Saat Apple semakin besar,
Jobs semakin menuntut. Sifatnya yang perfeksionis dan abrasif seringkali memicu pertengkaran dengan manajemen. Ia terobsesi dengan proyek Macintosh, sebuah komputer yang ia yakini akan mengubah dunia. Namun, tekanan demi tekanan membuat hubungan internal makin keruh. Peluncurannya megah dan ambisius, tapi di balik tirai, benih-benih kehancuran sudah tertanam. Tahun 1985, Steve Jobs menghadapi tantangan yang paling brutal dan tak terduga. Ia dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Ironi yang luar biasa, bukan? Coba bayangkan, satu hari Anda adalah CEO, dan hari berikutnya Anda diusir dari kantor Anda sendiri. Tidak ada surat terima kasih, tidak ada perpisahan, hanya diam. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi rekan. Momen ini adalah titik terendah. Dunia melihatnya sebagai pecundang. Tapi di tengah keterpurukan itu, Jobs bertanya, apakah ini akhir dari segalanya? Atau titik balik untuk bangkit kembali? Dalam kesunyian, ia menemukan kembali gairahnya. Ia mendirikan Next, sebuah perusahaan komputer baru. Di sana, ia membangun sistem operasi yang canggih, yang kelak menjadi fondasi software modern. Disinilah ia belajar, membangun bukan hanya soal produk, tapi juga fondasi yang kokoh, dalam teknologi dan dalam diri sendiri. Dan, ia membeli sebuah studio animasi kecil bernama Pixar. Studio ini awalnya hampir bangkrut, namun Jobs melihat potensi. Ia percaya bahwa animasi komputer adalah masa depan. Bersama Pixar, ia merilis film animasi komputer pertama, Toy Story. Film ini bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga mengubah industri hiburan. Pixar menjadi tonggak baru dalam dunia film. Dan di Pixar, Jobs belajar satu hal baru. Kepemimpinan bukan soal kontrol, tapi kepercayaan pada tim kreatif. Ia bukan hanya menjadi bos, tapi pelindung ide. Ini mengubah caranya memimpin, dari diktator menjadi mentor. Bukankah menarik? Justru ketika ia bebas dari tekanan bisnis besar, kreativitasnya kembali muncul. Kadang dalam keterasingan, kita justru menemukan kembali jati diri kita. Sementara itu, Apple tanpa Jobs mulai kehilangan arah. Tanpa inovasi, tanpa visi, Apple tersesat. Pada tahun 1996, Apple membeli Next. Steve Jobs kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penyelamat. Ia kembali dengan visi yang lebih matang dan semangat yang tak tergoyahkan. So please join with me now and welcome Steve Jobs. Setelah kembali, Jobs memimpin Apple dalam serangkaian inovasi. iMac, iBook, iPod. Bukan hanya produk, ini adalah revolusi. Ia menyatukan fungsi, desain, dan emosi ke dalam teknologi. iPod mengubah cara kita mendengarkan musik. iPhone mengubah cara kita hidup. iPad menciptakan kategori perangkat baru. Semua produk ini bukan hanya alat, tapi perpanjangan dari gaya hidup manusia modern. Jobs mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak ditentukan oleh gelar. Ia tidak butuh ijazah untuk mengubah dunia. Ia belajar dari pengalaman, dari rasa ingin tahu, dari rasa sakit, dan dari cinta terhadap karya yang sempurna. Ia membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya ada di ruang kelas. Pendidikan sejati adalah hidup itu sendiri. Tantangan, kesalahan, pencarian, dan keberanian untuk terus berjalan meski tidak ada peta. Dan kini, pertanyaan untuk kita semua adalah, apa pelajaran terbesar dari kisah ini bagi hidup kita? Jika kamu pernah gagal, ditolak, diremehkan, ingatlah Steve Jobs. Jobs tidak menunggu kesempatan datang, ia menciptakannya dari nol, dari keterpurukan. Karena kadang, untuk bangkit, kita harus menjadi pencipta dari peluang itu sendiri. Sekarang, saya ingin bertanya, apa impian terbesar kamu saat ini? Apa hal yang kamu pendam karena takut gagal atau ditolak? Tulis di komentar, siapa tahu itu adalah langkah pertamamu untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu punya kisah perjuangan atau sosok inspiratif lainnya, tulis juga di kolom komentar. Yuk, kita bangun ruang saling menyemangati. Jangan lupa like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menginspirasi dan membuka mata.